Nantinya apa untuk recordingnya bisa diakses di YouTube-nya program studi. Nanti akan kita beritahu ke teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik SMA atau SMK, dan juga orang tua siswa. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Adi Syaputra yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Hari ini Alhamdulillah kita semua dapat hadir untuk mengikuti acara IT Talks, program rekognisi pembelajaran lampau, atau yang disingkat dengan RPL, yang dimana dilaksanakan melalui Zoom dan juga live YouTube ya. Yang pada kesempatan ini menghadirkan beberapa narasumber kita, yaitu Bapak Yadara Brumloh, yaitu Kaprodi Teknik Informatika Universitas Teknologi, dan juga Bapak Budi Arifitama, bagian mutu dari program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi. Jadi kedua narasumber kita pada pagi hari ini akan memberikan informasi lebih lanjut ya mengenai program rekognisi pembelajaran lampau yang akan dijalankan oleh program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Sains, Teknik, dan Desain Universitas Teknologi, yaitu Bapak Yotvi Yatvianda, PhD, yang telah mendukung terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Berikut akan saya sampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama, ada kata pengantar dan sambutan dari Wakil Dekan Fakultas Sains, Teknik, dan Desain Universitas Teknologi, yaitu Bapak Sylvester Dian Handi Permana. Kedua, ada penjelasan dari Kaprodi kita, ya, Kaprodi Teknik Informatika Universitas Teknologi, yaitu Bapak Yada Rabullah, yaitu mengenai program rekognisi pembelajaran lampau. Kemudian yang ketiga, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai legalitas dari program rekognisi pembelajaran lampau ini yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Arifitama, yaitu bagian mutu dari program studi Teknik Informatika, dan nanti diakhiri oleh sesi tanya jawab ya. Dan saya ingin mengingatkan ya peraturan dalam acara pagi hari ini, di mana peserta tidak perlu menuliskan tanda kehadiran atau menuliskan nama dan data diri di kolom chat, karena nantinya akan ada link ya terkait dengan form presensi atau kehadiran pada acara hari ini. Jadi gunakan kolom chat tersebut untuk teman-teman dapat menanyakan langsung kepada narasumber kita pada hari ini. Jadi tanpa berlama-lama kita akan mulai pada pertemuan pada sesi yang pertama, itu kata sambutan atau kata pengantar dari Wakil Dekan Fakultas Sains, Teknik, dan Desain Universitas Teknologi, yaitu Bapak Sylvester Dian Handi Permana. Kepada Bapak Sylvester Dian Handi Permana, kami persilakan waktu dan tempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, Kaprodi Teknik Informatika, Bapak Yadara Brumloh. Yang terhormat, Kepala Bagian Mutu Prodi Teknik Informatika, Bapak Budi Arifitama. Yang terhormat, dosen Teknik Informatika yang ada di sini, yang sekaligus MC pada acara hari ini, yaitu Bapak Adi Syaputra. Dan yang saya banggakan, para peserta program rekognisi pembelajaran lampau, program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Saya ucapkan selamat datang di program rekognisi pembelajaran lampau, program studi Teknik Informatika, Fakultas Sains, Teknik, dan Desain, Universitas Teknologi. Program ini merupakan program unggulan di Universitas Teknologi, terutama di Fakultas Sains, Teknik, dan Desain yang dimulai pada tahun 2022 ini. Program studi Teknik Informatika merupakan program studi terbaik dalam inovasi, terutama dalam administrasi program RPL ini. Program studi Teknik Informatika menjadi pelopor utama dalam program RPL ini di Universitas Teknologi dan telah disambut baik oleh LLDikti
sebagai koordinator perguruan tinggi swasta di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini menjadi program resmi dengan mendapatkan gelar S1 dengan waktu yang relatif yang cukup singkat, yakni 2 tahun saja. Sungguh membanggakan di mana program studi teknik informatika ini telah terakreditasi baik sekali, sehingga dapat membuka peluang bagi para alumninya untuk mendaftarkan diri menjadi PNS nantinya. Program studi teknik informatika saat ini telah dibekali dengan sertifikat kompetensi nasional dari BNSP dan sertifikasi internasional dari beberapa perusahaan yang menjadi sertifikat pendamping ijazah bagi para alumninya. Hal ini dapat membantu para lulusan untuk mencari kerja setelah lulus nanti. Nah, lulusan program studi teknik informatika ternyata sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, baik dalam bisnis maupun perusahaan. Tidak ada satupun bisnis yang sekarang yang maju yang tidak mengandalkan kecanggihan teknologi informasi. Uniknya, Universitas Teknologi menghasilkan lulusan S1 dari program studi informatika yang memiliki gaji lebih tinggi daripada lulusan S1 dari program studi lainnya. Lulusan teknik informatika ini menjadi core dalam bisnis yang ada saat ini. Nah, di dalam program studi teknik informatika nantinya kita belajar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja ke depannya. Maka tunggu, nanti kita ada penjelasan lengkap oleh Ketua Program Studi kita, Bapak Yadara Puloh sesaat lagi. Nah, akhir kata, ayo bergabung ke Program Studi Teknik Informatika melalui jalur LPL ini untuk meraih masa depan yang lebih sukses dengan waktu yang singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Silvester Dian Handi Permana atas kesempatannya. Kemudian kita masuk ke inti acara pada pagi hari ini, yaitu penjelasan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Teknologi, yaitu Bapak Yadarubullah. Kepada Bapak Yadarubullah kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ade Syaputra, Pak Wakil Dekan, Silvester Dian Handi Permana. Apakah layar saya sudah tampil ya? Sudah Pak, sudah muncul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia di hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan, dalam hal ini Bapak Wakil Dekan Fakultas Sains Teknik dan Desain, kemudian juga kepada para dosen Prodi Teknik Informatika, dan tentunya juga kepada para peserta hadirin sekalian. Dalam kesempatan ini, saya selaku Kaprodi Teknik Informatika Universitas Teknologi akan mensosialisasikan berkenaan dengan program rekognisi pembelajaran lampau yang akan diselenggarakan di program studi Teknik Informatika. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan profil dari Prodi Teknik Informatika. Seperti yang kita ketahui, dari beberapa berita yang telah dirilis, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyampaikan bahwa ke depan ya atau masa depan itu akan diisi oleh profesi yang sangat potensial, terutama dari bidang teknologi informasi. Di antaranya ada 7 profesi yang paling akan dicari ya atau akan diminati di masa depan. Di antaranya adalah sebagai developer ya, baik itu berbasis platform website atau aplikasi mobile, game ya, multimedia. Kemudian juga akan banyak dicari tenaga-tenaga yang mampu menganalisa sebuah sistem berbasis IT ya,
terus penggunaan keamanan sistem ya di dalam sebuah teknologi, kemudian administrasi atau teknik jaringan komputer, dan yang terakhir adalah manajemen IT. Nah, dengan demikian Prodi TI mengusung ya sebuah learning outcome atau lulusan di mana lulusan kita akan menjadi seorang yang master ya, seorang yang punya kompetensi di bidang IT ya, di mana lulusan kami ya akan menjadi seseorang yang profesional ya, yang mampu berinteraksi dengan sosial ya, yang mampu mempelajari teknologi terbaru ya, juga memiliki kreativitas dalam sebuah pengembangan solusi, dan tentunya juga mampu dalam bekerja sama di dalam sebuah kelompok ya. Dan learning outcome ini telah diverifikasi ya oleh dua lembaga. Pertama adalah Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer, Accreditation Board for Engineering Education. Alhamdulillah saat ini program studi teknik informatika telah memiliki predikat akreditasi baik sekali atau B, ya, di mana ini menjadi salah satu bekal ya bagi para lulusan ketika mulai berkarirnya, terutama bagi lulusan yang ingin mengincar ya karir di institusi negara ya, baik itu PNS ataupun perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan institusi negara. Nah, kompetensi utama yang kita usung ya dan yang akan dihasilkan oleh lulusan kita adalah di bidang software developer dan network engineer ya, di mana nanti mahasiswa bisa memilih salah satu dari 3 konsentrasi yang kita sediakan, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, dan teknologi multimedia. Pendidikan di Prodi TI juga telah terverifikasi oleh lembaga internasional, diantaranya oleh Oracle Academy. Kita mendapatkan rekognisi dari Oracle Academy dalam hal penggunaan SDK dan tools, kemudian juga penggunaan bahan ajar yang disediakan oleh Oracle. Prodi kita juga telah terverifikasi oleh Google for Education, sehingga nanti rekan-rekan yang menjadi mahasiswa di kami ya itu akan mendapatkan email afiliasi Trilogi dengan engine dari Google. Kemudian juga pembelajaran nanti tersedia ya melalui Google Classroom. Kemudian kita juga terverifikasi oleh IEEE Explore Digital Library, di mana mahasiswa nanti bisa mengakses artikel ilmiah ya dari IEEE Explore ya. Kemudian juga kita fasilitasi ya karya-karya dari mahasiswa untuk dapat terpublikasi ke dalam IEEE Explore. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak dekat maka tak sayang, begitu ya. Maka kita kenalkan dosen-dosen di Prodi TI. Kita terdiri dari 2 jenis dosen ya. Yang pertama dosen tetap, kemudian yang kedua adalah dosen dari praktisi. Untuk dosen tetap sendiri ada 5, di mana saya sendiri sebagai Kaprodi, lalu tadi ada Pak Ade, ada Pak Budi, Pak Bayu, dan Pak Handi. Dan kita dilengkapi oleh dosen praktisi dalam hal ini untuk membekali ya mahasiswa pada saat belajar sehingga nanti bisa mengetahui best practice dari industri itu seperti apa. Sehingga materi yang dipelajari di dalam kelas itu juga up to date ya dengan perkembangan yang ada di industri. Nah, seperti apa program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL ini sehingga nanti teman-teman ya yang nanti berminat untuk menjadi mahasiswa, durasi kuliahnya itu tidak seperti mahasiswa pada umumnya gitu. Dimana kalau mahasiswa reguler itu butuh sampai 4 tahun untuk bisa menjadi seorang sarjana, maka dengan program rekognisi pembelajaran lampau ini, mahasiswa itu memiliki durasi kuliah antara 2 sampai 2,5 tahun. Nah, RPL ya adalah suatu skema ya untuk penyetaraan akademik ya atas pengalaman kerja ya atau pelatihan yang diperoleh ya oleh seseorang gitu ya, sehingga hal tersebut bisa
kualifikasikan ya untuk menjadi seorang sarjana ya. Nah, bagi teman-teman yang memang berasal dari pendidikan formal atau setara diploma ya, kemudian juga atau dari pendidikan profesional 2 tahun ya, atau mungkin dari mengikuti pelatihan di bidang IT ya, atau juga pengalaman kerja, ini bisa dijadikan sebagai inputan ya untuk masuk ke dalam program RPL ya. Sehingga nanti kuliahnya itu bisa 2 atau sampai 2,5 tahun ya. Sehingga yang sudah teman-teman miliki itu menjadi pengakuan ya terhadap mata kuliah yang ada di dalam prodi TI. Nah, tahapan atau prosedur dari RPL ini secara garis besar ada 4. Yang pertama, pendaftaran. Di sini calon mahasiswa akan memperoleh informasi ya berkaitan dengan program RPL ini ya, di mana kita hari ini juga sudah melakukan sosialisasinya ya. Kemudian mengidentifikasi ruang lingkup ya. Jadi nanti teman-teman yang punya katakanlah pengalaman di bidang non IT gitu ya, itu juga bisa masuk ke dalam RPL. Misalnya, Pak, saya bekerja atau saya punya pelatihan non IT gitu. Apakah itu bisa dimasukkan ke dalam RPL? Jawabannya bisa. Tentunya nanti akan ada ruang lingkupnya. Sehingga nanti kalau misalnya ada kekurangan SKS ya, itu sebelum kita mulai kuliah akan kita selenggarakan yang kita sebut dengan matrikulasi. Sehingga nanti teman-teman bisa penyesuaian dengan perkuliahan di bidang IT. Kemudian yang kedua adalah aplikasi ya. Di sini teman-teman bisa mengisi data melalui 2 link ya. Yang pertama melalui link tinyurl.com/tirpl2022, di mana pada form itu teman-teman akan mengisi biodata dan pengalaman. Pengalaman di sini boleh pengalaman kerja, boleh pengalaman pelatihan, pengalaman pendidikan profesional ya. Jadi kalau misalnya, Pak, saya belum bekerja, tapi saya punya pelatihan nih selama 1 tahun ini, bolehkah dimasukin sebagai pengalaman? Yes, boleh. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya mengisi formulir untuk registrasi calon mahasiswa baru ya. Jadi kalau sudah mengisi formulir di tahap pertama di tinyurl.com itu, kemudian masuk ke formulir kedua. Formulir kedua ini adalah untuk registrasi sebagai calon mahasiswa baru. Nah, itu nanti bisa dibuka melalui admisi.trilogi.ac.id. Di dalamnya ada pilihan untuk masuk sebagai jalur RPL. Nah, setelah teman-teman datanya kita terima, maka kita akan melakukan assessment. Assessment di sini adalah untuk mengevaluasi atau memberikan penilaian terhadap pengalaman yang sudah dimiliki oleh calon mahasiswa baru. Di mana nanti kita akan ada sesi wawancara ya, atau nanti teman-teman bisa mendemonstrasikan apa yang sudah dimiliki ya. Kemudian juga bisa dalam bentuk tulisan atau praktek. Nah, hasil dari asesmen ini kita akan kita akan buatkan dalam satu surat keputusan bahwa teman-teman sudah terrekognisi ya atau terkonversi ya terhadap sekian SKS kuliah gitu ya, SKS dari jumlah mata kuliah yang ada. Dan kemudian juga akan diterangkan di situ di dalam surat itu berapa lama studi yang harus ditempuh sampai mendapatkan gelar sarjana. Nah, ini cuplikan dari kedua form tersebut ya. Yang penting nanti pada saat pengisian form di admisi Trilogi ACID itu ada beberapa jalur ya, ada reguler, ada karyawan, ada extension, kemudian yang dipilih adalah jalur RPL. Nah, assessment yang akan kita lakukan di sini nanti prodi TI ya, selaku penyelenggara RPL ini akan mengagendakan jadwal dengan calon mahasiswa baru tersebut. Kemudian kita akan melakukan wawancara juga tidak lama ya, mungkin sekitar 20 atau sampai 30 menit. Dan kemudian dalam sesi wawancara tersebut teman-teman bisa mendemonstrasikan ya pengetahuan, keterampilan ya, atau mungkin bisa menceritakan pengalamannya gitu ya.
Nah, setelah itu nanti akan ada pembekasan terhadap bukti-bukti tambahannya. Misalnya, Pak, saya punya sertifikasi gitu ya di bidang programming misalnya, itu boleh dijadikan bukti tambahan. Nah, apa saja persyaratan calon mahasiswa baru ya? Kita menerima dari lulusan SMA atau sederajat ya. Ini boleh SMA, SMK, MA, pesantren ya, bahkan paket C ya atau homeschooling itu juga kita terima gitu ya. Nah, baik dia telah mengikuti studi di perguruan tinggi lain tetapi tidak selesai ya, atau dia tidak ikut studi ya, misalnya calon mahasiswa baru ini bekerja gitu ya, atau mungkin hanya ikut program profesional atau mengikuti program pelatihan dan kemudian ingin melanjutkan studi kepada program sarjana, ini kita terima. Seperti itu. Jadi kalau misalnya, Pak, saya belum punya pengalaman kerja, apakah boleh? Yes, boleh. Iya. Minimal berapa, Pak? Minimal 1 tahun begitu. Tapi kalau misalnya nanti pengalaman kerja saya udah 2 tahun atau 3 tahun, apakah juga boleh? Yes, boleh. Ya. Apakah misalnya kerjanya harus di bidang IT? Tidak perlu. Ya. Kalau misalnya kerjanya non IT, nanti kita lakukan yang namanya matrikulasi. Nah, kemudian biaya kuliah untuk program RPL ini sebesar Rp7.500.000 per semester, ya, di mana nanti cicilannya itu bisa dilakukan per bulan, ya. Jadi kita tidak ada uang gedung, ya, tidak ada uang pangkal, ya, semuanya sudah termasuk dalam satu biaya per semester, yaitu 7,5 juta. Ya. Nah, untuk lama studinya itu adalah antara 2, ya, paling cepat, dan sampai 2,5 tahun. Gitu. Kita juga ada kelas karyawan, jadi nanti kalau teman-teman yang ikut RPL ini inginnya masuk di kelas karyawan, ya, karena memang sudah bekerja, itu kita fasilitasi. Ya. Nah, untuk kontak personnya nanti untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Ayesa, nomornya ada di situ ya, 0882 9549 7432. Nanti kita akan share nomornya di grup dan di chat Zoom. Nah, berkas bukti ya atau pemberkasan nanti yang disediakan oleh calon mahasiswa baru ya, diantaranya ijazah di jenjang pendidikan sebelumnya, baik itu SMA atau SMK atau sederajat ya, atau kalau misal pernah kuliah di perguruan tinggi lain tapi katakanlah tidak lanjut atau ingin pindah, itu bisa juga menyertakan transkripnya ya, atau transkrip. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah punya pengalaman pekerjaan, bisa lengkapi dengan daftar riwayat pekerjaan ya, atau CV ya. Kemudian bila ada sertifikat kompetensi atau sertifikat yang lain ya, itu juga bisa disertakan. Ya. Nah, ini sifatnya ke bawah ini adalah tambahan ya. Bila mana teman-teman punya dokumen project atau mungkin punya dokumen hasil pelatihan gitu ya, itu bisa juga disertakan. Atau juga bisa ada penghargaan yang dimiliki ya, atau mungkin penilaian kinerja dari sebuah perusahaan ya, juga bisa disertakan. Nah, apa aja fasilitas dan pelayanan dari program studi TI ya, ketika nanti melayani ya mahasiswa-mahasiswa yang belajar di kami. Nah, pertama mengenai pelaksanaan dan sistem perkuliahan, kita menggunakan konsep hybrid learning ya, di mana pembelajaran itu online offline via Gmeet atau Zoom dan laboratorium IT. Jadi nanti untuk kuliah yang sifatnya praktek, kita sediakan laboratorium sehingga nanti teman-teman bisa datang ke kampus untuk melaksanakan perkuliahan. Dan untuk yang sifatnya teori nanti akan kita selenggarakan melalui online. Nah, untuk modul dan materi ajar kita akan sediakan melalui Google Classroom sehingga nanti aksesnya menjadi lebih mudah dan lebih efektif ya. Karena nanti kalau misalnya ada dokumen yang ingin kalian simpan, ingin kalian akses ya, itu nanti bisa diintegrasikan dengan Google Drive yang sudah dimiliki. Kemudian sistemnya kita menggunakan collaborative learning ya, di mana nanti setiap semester kita akan dampingi mahasiswa-mahasiswa TI itu untuk menghasilkan sebuah karya di bidang IT ya. Dan tentunya juga kita akan lengkapi dengan berbagai studi kasus sehingga nanti pembelajarannya
terus up to date dengan perkembangan yang ada di industri. Nah, ini adalah cuplikan dari kegiatan kita dalam hal membimbing mahasiswa ketika mereka mengembangkan prototipe atau aplikasi berbasis IT. Ya, ada beberapa aplikasi yang mereka kembangkan ya, baik itu di bidang artificial intelligence, IoT, multimedia, mobile programming ya, dan seterusnya. Dan kemudian hasil-hasil karya ini akan kita bantu publikasi ya, melalui seminar, media, dan pameran. Tujuannya adalah agar karya dari mahasiswa kita itu terekspos ya, sehingga nanti ini menjadi satu portofolio ya dan bekal ketika nanti meningkatkan jenjang karirnya seperti itu. Nah, kita juga memfasilitasi ya mahasiswa yang ingin berkegiatan di luar kelas ya. Kita sebut dengan kegiatan non akademik ya. Misalnya mahasiswa nanti kita sediakan fasilitasi untuk mengikuti kegiatan komunitas ya. Kita sudah bekerja sama dengan Google Developer Student Club sehingga nanti teman-teman bisa ikut update ya teknologi yang sedang dikembangkan oleh Google gitu ya. Kemudian juga kita selenggarakan kegiatan kunjungan industri ya. Ini rencana kita tanggal 27 Agustus ya, minggu depan kita akan ada kunjungan industri. Nah, buat teman-teman yang hadir di Zoom ini ya bisa nanti daftar ya melalui grup PA juga bisa dikomen atau lewat chat Zoom juga bisa dikomen. Nanti kita data ya siapa yang berminat untuk ikut kunjungan industri. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui seperti apa perkembangan industri saat ini gitu. Sehingga nanti kita sebelum memulai kuliah kita bisa mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang memang sudah berkembang saat ini gitu. Nah, kemudian juga ada kegiatan bootcamp pengembangan aplikasi ya. Kita biasanya menyewakan satu lorong di Kalibata Mall ya. Itu tujuannya untuk mahasiswa bisa merasakan atmosfer yang berbeda ketika mengembangkan sebuah aplikasi ya dengan suasana yang di luar kelas seperti itu. Dan kita juga memfasilitasi mahasiswa yang ingin berkegiatan di bidang olahraga seperti futsal, basket, ya, juga untuk kegiatan di luar kampus seperti kegiatan pecinta alam, kita ada UKM mahasiswa Mapala ya. Dan untuk teman-teman yang hobi nyanyi, ya itu juga kita sediakan unit kegiatan mahasiswa yaitu trilogi choir. Jadi bisa menyalurkan minat dan bakatnya di sini. Nah, kampus kita ya terutama juga prodi kita telah terafiliasi juga dan telah melaksanakan perkuliahan berbasis kampus merdeka atau MBKM, di mana nanti mahasiswa kita berikan akses untuk kegiatan MBKM sebesar 20 SKS ya. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya boleh milih salah satu, misalnya riset di lembaga penelitian ya. Tahun lalu kita mengirimkan mahasiswa kita riset di ITB. Kemudian bisa juga memilih kegiatan magang atau studi independen di perusahaan ya. Nah, kita juga memberikan fasilitas jika mahasiswa kita ingin berbakti kepada sekolah ya, misalnya mengajar ya atau memberikan tutorial kepada sekolah begitu. Itu kita juga fasilitasi. Dan bisa juga kalian melakukan pengembangan teknologi IT dalam rangka memajukan sebuah desa atau sebuah kegiatan di kemasyarakatan. Nah, untuk lulusan prodi TI ya, kita menawarkan sertifikasi nasional dan internasional, di mana untuk sertifikasi ini telah diverifikasi oleh BNSP untuk level nasional dengan skema software engineer dan network engineer gitu ya. Sedangkan untuk level internasional kita bekerjasama dengan Microsoft untuk sertifikat Microsoft Technology Associate dan untuk Google Certification dengan skema UI UX Designer. Nah, untuk teman-teman yang misalnya ingin dibantu penyaluran kerja ya, kita juga bisa bantu ya dalam hal memberikan rekomendasi untuk diterima di perusahaan ya. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang bekerjasama dengan Prodi TI dalam hal penyaluran tenaga kerja ya. Ada Enkripa, Provident Capital, MMP dan Maxima ya. Saat ini kita membuka kesempatan ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang ingin bekerja,
nanti bisa menyiapkan CV-nya dan kita akan bantu salurkan kepada mitra yang sudah menjalin kerjasama dengan kita. Nah, untuk pembelajaran, konsentrasi dan kompetensi apa saja yang akan dimiliki oleh mahasiswa, ya. Secara umum, ya, keterampilan yang akan dimiliki adalah pengembangan di bidang aplikasi IT, baik itu di platform website, mobile, ya, desktop, kemudian juga menjamin bagaimana sebuah sistem itu dapat berjalan dengan baik, ya. Kemudian kita juga bekali dengan materi berkaitan dengan jaringan komputer, cloud computing, ya, keamanan IT. Dan untuk pengetahuan yang dimiliki nanti oleh mahasiswa adalah berkenaan dengan tata kelola infrastruktur IT, manajemen proyek IT, etika profesi, ya, dan tata kelola media sosial. Untuk konsentrasi, ada 3 konsentrasi, ya. Konsentrasi pertama adalah artificial intelligence. Jadi teman-teman bisa milih konsentrasi ini, ya, bila mana tertarik. Ada 3 kompetensi utama yang kita ajarkan kepada mahasiswa, yaitu expert system, kemudian decision support system, dan knowledge based system. Dan untuk konsentrasi khususnya atau kompetensi khususnya, nanti teman-teman bisa milih, ya, apakah di bidang machine learning, data mining, image processing, atau voice recognition. Nah, teknologi AI ini sekarang sedang berkembang, ya, dan banyak perusahaan, ya, yang memang mencari talenta-talenta yang sanggup menerapkan teknologi AI, ya, dalam hal memudahkan, ya, dalam hal mengakselerasi, ya, bisnis di perusahaan tersebut. Nah, kemudian konsentrasi berikutnya adalah di bidang IoT, ini juga sedang berkembang, ya, saat ini, di mana kompetensi utama yang akan kita ajarkan adalah logic controller, kemudian data communication, kemudian distribute and integrated system. Untuk kompetensi khususnya, nanti teman-teman bisa milih, ya, baik di bidang real-time data monitoring, atau end-device computing, atau sensor data analytics. Ya. Konsentrasi yang ketiga adalah teknologi multimedia. Ini memiliki 3 kompetensi utama, yaitu human-computer interaction, kemudian computer graphics, dan visual asset and 3D model. Untuk kompetensi khususnya, teman-teman nanti bisa milih salah satu dari 3 ini, ya, yaitu augmented reality, virtual reality, atau game development. Baik. Berikut adalah cuplikan dari prestasi, capaian, dan karya dari Prodi TI, ya. Saat ini Prodi TI menjadi prodi yang unggul di Universitas Teknologi berdasarkan pemeringkatan, ya, yang dilakukan oleh Kemendikbud-Ristek, ya. Dalam hal riset, produktivitas, dan pengembangan karya. Kita yang paling unggul di trilogi nomor 1. Kemudian mahasiswa kita juga memiliki capaian, ya, sebagai mahasiswa paling banyak, ya, menerima program Kampus Merdeka dari Kemendikbud Republik Indonesia. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini mahasiswa kita juga telah menoreh prestasi baik di level nasional ataupun internasional. Dan ini adalah sedikit karya dari mahasiswa kita, ya. Tahun lalu mahasiswa kita mengembangkan sistem IoT untuk monitoring AC sentral, ya. Kita tahu bahwasannya gedung-gedung saat ini menggunakan AC sentral, ya. Bahkan pengelolaannya juga perlu dilakukan monitoring, ya, agar supaya penggunaan energinya menjadi lebih efisien seperti itu. Kemudian juga mahasiswa kita menghasilkan karya di bidang AR untuk maintenance komponen CVT kendaraan. Jadi kalau ada kendaraan, ya, atau mobil yang menggunakan komponen CVT, itu kita bisa melihat bagaimana cara maintenance-nya menggunakan teknologi augmented reality ini. Nah, ini adalah partner kerjasama kita. Kita alhamdulillah sejauh ini sudah bekerja sama dengan berbagai mitra, baik dari industri, dari perguruan tinggi, ya, baik dengan media, ya, dan lain sebagainya. Dan ini memang tujuannya untuk memperkaya dan membekali, ya, mahasiswa kita ketika belajar di Universitas Teknologi. Jangan lupa nanti teman-teman bisa kunjungi media sosial kita, ada di YouTube, ya, dengan nama Informatika Universitas Teknologi, dan di Instagramnya @trilogiti. Kita juga akan update beberapa info, beberapa knowledge di sosial media kita, ya, sehingga nanti teman-teman bisa terus dapat update terbaru.
Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Yadarullah atas penjelasan mengenai program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Itu banyak yang sudah dijelaskan, mudah-mudahan dapat teman-teman ini ya peroleh informasinya ya. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, mohon bisa disampaikan pada kolom chat ya. Kemudian kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu mengenai legalitas ya, program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Arif Pitama dari bagian mutu program studi informatika. Kepada Bapak Budi Arif Pitama, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ade Syahputra selaku moderator yang membawa acara kita di pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Yadarullah ya selaku Kaprodi Teknik Informatika yang tadi sudah secara jelas ya dan gamblang tentang bagaimana mekanisme dari program pembelajaran rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang akan dilaksanakan di Prodi Teknik Informatika. Baik, saya akan langsung men-share screen saja ya kepada Bapak Ibu yang telah hadir di pagi hari ini. Ya, saya ucapkan juga apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bapak Ibu ya yang telah menyempatkan waktunya tentunya di pagi hari ini gitu ya. Baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Arif Pitama. Tadi sudah diperkenalkan sedikit sama Pak Ade Syahputra. Saya ditunjuk menjadi bagian mutu dari Prodi Teknik Informatika gitu ya. Tentunya tadi sudah banyak sekali diberikan informasi oleh Pak Yada. Tentunya ada juga beberapa dari teman-teman di sini juga bertanya-tanya juga ya, bagaimana sih legalitas dari program ini gitu kan ya. Masa sih ada gitu yang ibaratnya kuliah itu cuma 2 tahun lalu dapat ijazah gitu ya, S1 gitu kan ya. Ternyata memang program ini sudah cukup lama diwancanakan oleh pemerintah sendiri, yaitu di selaku kementerian gitu ya pendidikan pada 2017 lebih tepatnya. Nanti di slide-slide berikutnya saya akan juga paparkan gitu kan ya. Dan baru masuk ke secara eksplisit dari beberapa program dari beberapa universitas itu mulai menjalankan program RPL ini semenjak tahun lalu ya. Untuk yang di Universitas Trilogi sendiri baru di tahun ini kita jalankan, karena berhubung kita juga harus mempersiapkan dari sisi legalitas ya, karena legalitas ini sangat penting ya, karena kita nggak pengen bahwa program ini berjalan serampangan gitu ya, berjalan gitu aja tanpa kita menyesuaikan administratif dan legalitas yang kita miliki agar tidak terjadi masalah nanti di kedepannya gitu ya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengapa mutu itu sangat penting untuk diperhatikan, gitu kan ya, dan mengapa di Prodi sendiri bagian mutu ini harus ada, gitu ya, karena ini bagian mutu ini akan menjamin keberlangsungan dari perjalanan dari Prodi itu sendiri dan dari mahasiswa yang tentunya kita terima di program studi kita, gitu kan ya. Nah, kita akan teman-teman akan melihat di sini yang saya akan paparkan adalah saya akan sedikit memberikan informasi tentang sekilas bagian mutu itu seperti apa, lalu pentingnya daripada mutu itu sendiri seperti apa, dan tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Yada akreditasi program studi dan bagaimana keabsahan daripada legalitas dari RPL itu sendiri. Oke, bagian mutu itu sangat harus diterapkan di TI, di Prodi itu, karena pertama adalah untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembelajaran ya yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa, gitu kan ya, agar sesuai berjalan dengan pedoman kurikulum yang telah ditetapkan oleh program studi.
Nah, yang kedua adalah untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, ya. Tidak hanya dosen tapi juga melibatkan mahasiswa, ya. Nah, yang ketiga adalah menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian, ya. Tentunya juga dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa. Nah, ini sedikit gambaran proses dari quality assurance atau penjaminan mutu di level prodi. Nah, ini yang kami laksanakan. Ini sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dikti, gitu kan ya. Kita melakukan PPEPP, gitu kan, di mana ada penetapan standar, lalu kita laksanakan standarnya, lalu kita monitoring, kita evaluasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh prodi, dosen maupun mahasiswa. Ya, ini penting karena kembali lagi ini merupakan jaminan bahwa prodi ini berjalan sesuai dengan semestinya, ya. Yang tentunya nanti akan bermanfaat untuk prodi itu sendiri dan lulusan yang akan dihasilkan, ya. Oke, nah kami di prodi TI khususnya di Trilogi itu mulai mencapai akreditasi itu mulai dari mendapatkan C, yaitu di tahun 2015. Kemudian kami melakukan reakreditasi, yaitu pada tahun 2022 di awal tahun, alhamdulillah kami mendapatkan predikat baik sekali atau B. Ya, jadi kalau teman-teman di sini bisa dicek di PD Dikti, di situsnya PD Dikti, bahwa cari aja Universitas Trilogi, nanti di situ ada berbagai urutan dari prodi-prodi beserta dengan akreditasinya. Nah, mungkin nanti teman-teman di sini akan agak sedikit bingung, dan kok ada yang A, B, C gitu kan ya. Terus ada juga yang unggul, ada yang baik sekali atau cuman baik aja. Apa bedanya antara baik sekali dengan B gitu kan ya? Tidak ada bedanya, Bapak Ibu. Cuman kalau untuk yang A, B, C itu artinya adalah mereka masih belum melakukan, masih pakai indikator yang lama gitu kan ya. Kalau untuk yang sudah pakai unggul, baik sekali atau baik itu telah pakai indikator yang baru. Jadi yang sudah tidak ada bedanya sekali antara yang baik sekali dengan yang B, tidak sama. Hanya predikatnya aja. Biasanya kalau yang sudah pakai baik sekali, unggul sama baik itu sudah pakai sudah melakukan reakreditasi pakai yang instrumen yang baru gitu ya. Nah, alhamdulillah karena kita pakai yang instrumen yang baru, artinya predikat kami adalah pakai yang baru, yaitu baik sekali atau setara dengan B, sama. Oke, nah bagaimana dengan program rekognisi pembelajaran lampau? Jadi memang program RPL ini merupakan program sah yang dipelopori oleh Kementerian Pendidikan, ya, Kebudayaan dan Riset Teknologi, di mana program ini merupakan program konversi ya ibaratnya, berdasarkan berkas portofolio yang dimiliki oleh calon mahasiswa, berdasarkan satu pengalaman kerja yang relevan pada jurusan teknik informatika dan sejenisnya. Dan juga merupakan melanjutkan bagi para calon mahasiswa untuk melanjutkan studi ke S1 dengan masa studi kurang lebih dari 2 tahun lamanya setelah dilakukan proses konversi. Nah, tadi Pak Yadarobulo sudah menjabarkan ya bagaimana prosesnya sama kurang lebihnya minimal yang diperlukan apa saja yang bisa untuk mengikuti program ini. Oke, nah ini keabsahan daripada legalitas RPL. Jadi ini syarat-syarat yang diperlukan sebenarnya ya untuk suatu program studi dinyatakan boleh untuk melaksanakan RPL. Gitu kan. Nah, untuk menurut kementerian, yaitu pertama adalah program studi tersebut wajib memiliki akreditasi minimal B atau baik sekali. Nah, kebetulan Prodi Teknik Informatika per tahun 2022 kemarin sudah mendapatkan predikat tersebut, sehingga untuk yang pertama kami sudah valid. Yang kedua adalah program rekognisi pembelajaran lampau RPL ada dan terdapat di dalam statuta universitas. Ya. Program RPL sudah secara sah masuk ke dalam statuta universitas. Jadi ibaratnya tanpa adanya program pernyataan di dalam statuta, program studi manapun tidak bisa melaksanakannya. Jadi harus dirombak dulu statutanya, baru bisa melaksanakan. Nah, statuta kami semenjak tahun 2018 sudah menyertakan program RPL ke dalam dokumentasinya. Jadi ibaratnya sudah valid. Nanti saya akan sedikit share teman-teman dokumen mana yang saya maksudkan supaya bahwa teman-teman bisa lihat, oh iya ini sudah sah, jadi aman, gitu kan ya, valid.
Oke, ketiga memiliki tim rekognisi pembelajaran lampau ya. Nah, tentunya prodi sudah tadi sudah dijabarkan Pak Ayat sudah memiliki berserta dengan instrumen-instrumen penilaiannya dengan asesornya juga gitu kan ya. Jadi sah juga. Dan yang terakhir adalah mohon maaf saya pindahkan dulu. Universitas memiliki akun akses program RPL di menu PDDikti. Nah, tentunya kami di universitas sudah memiliki akun RPL. Nanti saya akan tunjukkan juga kepada teman-teman. Oke, nah ini dokumen ya yang saya tadi sudah sampaikan ke teman-teman semua bahwa ini keputusan Dirjen Kemendikbud ya bahwa ada SK-nya juga. Nah, nanti kalau teman-teman mau download cari di internet bisa langsung ya. Jadi ini merupakan keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 123/B SK 2017. Nah, 2017 di mana di sini ada menyatakan bahwa rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Nah, di mana tadi sudah dijabarkan juga tadi Pak Yada bahwa satu program studi pada perguruan tinggi sebelumnya ya yang untuk pengakuannya. Kedua, pendidikan non formal atau informal. Nah, ketiga, pengalaman kerja setelah lulus. Nah, tadi sudah dijabarkan ya bahwa memang sudah sah, memang seperti ini yang memang diinginkan oleh Kemendikbud. Ya, jadi sah dan kami bisa menerima dan menjalankan program ini. Oke, berikutnya. Kedua, ini tadi yang saya sampaikan bahwa bagaimana dengan universitas? Apakah ini sudah legal di universitasnya itu sendiri? Jangan-jangan belum juga gitu kan ya. Nah, alhamdulillahnya di statuta kami yang kami miliki sudah masuk dan sudah ada per tahun 2018 statutanya tersebut. Jadi nggak serta-merta bahwa wah ada RPL nih terus kita jalanin aja yuk. Nggak, sudah ada dan sah sejak 2018, tapi baru kita bisa laksanakan di tahun 2022 ini, gitu kan ya, bahwa kami menerima mahasiswa program RPL. Ya, nah lebih lanjutnya ini confidential, mohon maaf, tapi yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua di sini, secara legalitas memang sudah bisa dijalankan. Dan ini merupakan salah satu juga yang tadi diminta juga bahwa apakah akun dari universitas di level PDDikti universitas sudah ada akunnya, alhamdulillah sudah ada. Ini histori ini akun PDDikti universitas ya, ada trilogi. Lintas jalurnya sudah dibuka untuk rekognisi pembelajaran lampau. Ya, jadi seluruh administrasi yang tadi saya sebutkan untuk menjalankan legalitas daripada program RPL ini untuk kedepannya apakah akan bermasalah tidak, semuanya sudah kami penuhi dan tentunya secara keabsahannya sudah bisa dijalankan. Oke, nah itu yang bisa saya share sedikit tentang keabsahan dan legalitas yang ya tentang dari program RPL ini karena pastinya ini juga menjadi apa ya pertanyaan ya mungkin dari teman-teman juga sendiri ini emang bisa nggak sih dilaksanakan ya ternyata memang bisa karena memang ini program inovasi ya salah satunya mungkin dari kementerian yang melihat bahwa mungkin ada beberapa orang-orang yang mungkin terhambat mungkin karena kondisi finansial dulunya udah lulus SMK atau SMA gitu kan ya tapi karena kondisi finansialnya keluarganya belum mumpuni untuk bisa lanjut studi S1 gitu kan, memutuskan untuk kerja dulu gitu kan ya, untuk kerja dulu, adik-adiknya banyak gitu kan ya, jadi kerja dulu, tapi dalam hatinya pengen juga lanjut S1 tapi kerjaan kok banyak gitu kan ya, nah ini kita bisa fasilitasi dengan program RPL, nah itu visionernya dari kementerian itu seperti itu, diturunkan universitas lagi kita tampung, oke. Nah, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan tentang legalitas dan keabsahan daripada program RPL. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya teman-teman untuk mendengarkan berbagai informasi yang saya sampaikan. Saya rasa cukup, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bapak Budi Arifitama dari bagian mutu program studi teknik informatika. Insyaallah penjelasan mengenai legalitas mengenai program RPL yang akan berjalan pada program studi TI mulai tahun ini dapat dimengerti ya dengan jelas ya oleh teman-teman. Baik, kemudian kita masuk ke sesi terakhir nih, sesi tanya jawab. Jadi mohon teman-teman dapat memanfaatkan sesi ini untuk banyak menanyakan bagaimana sih baik itu mendaftar dan berbagai hal ya.
terkait dengan RPL ini. Baik, di sini saya coba bacakan dulu yang sudah ada masuk di kolom chat. Dari Molisa Claudia, ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, program RPL ini ada kelas untuk karyawan tidak ya? Bagaimana Pak dengan Pak Ayat atau Pak Budi bisa menjawabnya? Baik, terima kasih Pak Ade. Terima kasih atas pertanyaan pertama, Mbak Molisa Claudia ya. Ya, untuk RPL ini tersedia kelas karyawan. Tersedia. Baik, kemudian Pak, ada yang bertanya dari Putri Fazrina. Sekarang saya semester 4. Untuk program RPL ini apakah mengulang dari semester 1 atau lanjut semester 5 ya? Terima kasih. Baik. Untuk Mbak Putri Fazrina, terima kasih pertanyaannya. Ketika nanti Anda mengikuti program RPL ini, maka statusnya adalah semester 5, lanjut dengan bersama dengan mahasiswa di semester 5 yang lain. Seperti itu. Jadi tidak perlu mengulang di semester 1. Baik, semoga terjawab ya Mbak Putri. Kemudian dari pertanyaan dari Muhammad Lutfi, jika beliau memiliki pengalaman kerja cuma 2 bulan di bidang IT software QA engineer, apakah bisa? Untuk UKM, apakah ada bidang cybersecurity, Pak? Baik, terima kasih Mas Muhammad Lutfi. Pengalaman kerja 2 bulan di bidang IT software QA engineer bisa masuk di RPL. Tentu nanti akan ada matrikulasi ya, beberapa hal dalam rangka pemenuhan SKS yang dikonversi ya. Kemudian untuk UKM apakah ada bidang cybersecurity? Kita ada komunitasnya cybersecurity, nanti bisa join ya. Saat ini untuk cybersecurity itu diampu oleh Pak Insinyur Sigit Wibawa dari industri juga, nanti bisa join dengan beliau dalam rangka update tentang seperti apa teknologi yang digunakan di cybersecurity. Dan saya sendiri juga menjadi fasilitator ya untuk bidang cybersecurity di Pusdiklat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sehingga nanti kita juga bisa diskusi bareng-bareng seperti apa isu keamanan nasional dan transaksi elektronik ya, termasuk juga cybersecurity di dalamnya. Ya, kelihatannya sudah terjawab ya. Dan jika memang ingin tertarik dengan UKM cybersecurity, sudah ada ahlinya nih 2 orang. Jadi mudah-mudahan Mas Muhammad Lutfi dapat join ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Molisa. Ini untuk kelas karyawan, apakah harganya sama dengan kelas reguler ya Pak? Baik, untuk kelas karyawan, karena ini jalur RPL, jadi sama ya, 7,5 juta per semester. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi dari Joko Santoso. Dia lulus SMA jurusan IPS dan sekarang sedang kerja di sebagai social media staff. Apakah bisa ambil jurusan informatika dengan program RPL? Jawabannya ya bisa. Nanti kita perlu melihat portofolio pengalaman kerja secara lengkap dari Mas Joko Santoso ya. Bila nanti dirasa cukup, maka nanti tidak perlu ikut matrikulasi ya, sehingga bisa langsung lanjut di semester 5. Kalau misalnya ada beberapa hal yang memang perlu dilengkapi, nanti kita akan bekali dengan kegiatan matrikulasi. Sebagai informasi buat rekan-rekan, matrikulasi ini adalah semacam program pengayaan. Jadi nanti kita akan memberikan semacam beberapa materi ya yang sifatnya berbasis IT ya, baik itu short course ataupun nanti dalam bentuk LMS ya, sehingga nanti teman-teman secara mobile ya bisa mengikuti kegiatan matrikulasi itu dari tempat bekerja dan tidak terikat waktu ya, karena kita sifatnya open time ya, artinya bisa diambil kapanpun juga ya. Misalnya Pak, saya baru ada waktu luangnya itu ngerjain matrikulasi jam 10 malam ke atas misalnya, seperti itu ya, maka nanti kita tetap sediakan ya, jadi open terus ininya course-nya ya, seperti itu.
Baik, Pak. Kemudian ada ini lagi, ada pertanyaan dari Mbak Putri ya. Di sini di jalur masuk trilogi ada S1 reguler khusus lulusan CCIT. Apakah masa perkuliahannya sama 2 tahun? Ya, untuk sisi IT nanti mulai tahun ini untuk sisi IT bisa memilih yang jalur RPL ya, tidak lagi pilih yang lulusan sisi IT ya. Karena nanti kalau masuk di jalur itu nanti akan terekap sebagai mahasiswa konversi ya, mahasiswa dengan masa tunggu ya. Sehingga perbedaannya adalah kalau yang jalur reguler itu nanti durasi kuliahnya bisa 3,5 tahun bahkan sampai 4 tahun ya. Nah, saran saya ambil jalur RPL begitu agar nanti masa studinya itu minimal 2 tahun. Ya. Jadi nanti sama 2 tahun seperti itu. Baik, Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya. Yang pertama, apakah berkas bukti untuk pendaftaran itu harus disiapkan semua ya, Pak, untuk melakukan pendaftaran? Atau apakah ada minimal berkas yang perlu dimasukkan? Untuk pendaftaran minimal berkas adalah CV aja ya, kurikulum vitae. Nanti sambil berjalan bisa dilengkapi ya, untuk agar supaya datanya masuk dulu. Mungkin kan namanya pemberkasan banyak ya. Saran saya ketika nanti masukin berkas di tahapan pertama di LinkedIn url.com/tirpl2022 itu cukup mengupload CV saja, cukup mengupload CV. Ya nanti kalau misalnya sudah selesai upload CV, kemudian isi registrasi di admisi trilogi ACID dan hubungi Mbak Ayesa ya dengan nomor yang tersedia untuk konfirmasi dan tahapan administrasi. Nah setelah itu akan dinyatakan diterima di Universitas Trilogi ya, barulah berkas yang lain menyusul seperti itu. Ya misalnya seperti ijazah, transkrip baru menyusul. Ya, jadi jangan di pooling di awal karena nanti akan kecapean kitanya karena banyak berkas yang akan dikumpulkan seperti itu. Jadi kembali lagi untuk berkas pertama kali cukup CV saja seperti itu. Baik, Pak. Lalu ada pertanyaan lagi. Ini proses pembelajaran skema RPL ini full daring atau tatap muka ya? Kemudian dikarenakan beliau bekerja, apakah kehadiran dalam perkuliahan itu wajib ya, Pak? Ya, untuk perkuliahan kalau nanti masuk kelas karyawan itu full daring ya. Kalau kelasnya kelas pagi ya, kelas pagi seperti reguler itu ada daring dan luring ya. Komposisinya 60-40, 60 daring, 40 luring ya. Itu untuk yang kelas pagi. Kalau yang kelas malam full daring ya. Kemudian untuk kehadiran nanti ini sifatnya situasional. Jika misal mahasiswa berhalangan, itu nanti bisa mengabarkan kepada dosen pengampu ya, dosen pengajar, sehingga nanti mahasiswa tetap dapat materi dalam bentuk rekaman video. Nah, nanti setiap dosen kami itu ketika mengajar itu semua direkam ya, sehingga baik yang hadir ataupun yang nggak hadir tetap bisa mendapatkan materi ya, seperti itu. Baik, Pak. Kemudian kita lanjut ke kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Lutfi. Izin bertanya lagi, Pak. Setelah ikut bidang cyber security, bisa ikut event CTF bersama teman-teman yang lain tidak, Pak? Ya, diperbolehkan ya, diizinkan dan memang dibuka sebesar-besarnya buat mahasiswa ya. Event apapun ya, baik CTF maupun nanti ada juga yang mengikuti di sertifikasi CSAI itu kita support ya. Kami juga punya jalur di CSAI dengan Fakultas Teknik ya, Fakultas Teknik UI itu mereka juga open biasanya buat kampus-kampus lain yang mau join itu bisa. Bahkan baru beberapa hari yang lalu saya juga ditawarkan buat mahasiswa trilogi, nanti juga ada event CSAI dari FTUI yang akan di open gitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa join. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi nih, Pak. Dari Jihan Nabilah.
kalau program RPL apakah sama dengan jalur ekstensi D3 sampai S1? Karena saya sudah daftar tetapi jalur ekstensi, Pak. Terima kasih. Ya, untuk yang D3 atau diploma memang jalurnya ekstensi itu sama dengan RPL. Ya, karena RPL ini dia sifatnya lebih umum sehingga nanti yang non diploma itu juga bisa. Ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah daftar ke ekstensi itu memang sudah bagian dari RPL. Seperti itu. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak. Pada skema RPL ini, apakah skripsi itu wajib ya? Karena sepengetahuan saya ada program Merdeka Belajar, apakah ada alternatif lain? Baik, untuk skripsi di tempat kami ada 3 jenis ya. Jadi nanti teman-teman yang mengambil skripsi itu boleh memilih salah satu dari 3 ya. Pertama adalah jalur skripsi reguler, di mana mahasiswa nanti menyusun skripsi layaknya mahasiswa reguler ya. Mulai dari penyusunan bab 1, bab 2, bab 3, kemudian seminar proposal, kemudian susun bab 4, bab 5 sampai sidang akhir. Itu jalur pertama. Jalur yang kedua adalah dari pengerjaan riset publikasi ya. Jadi misalnya mahasiswa punya riset ya, atau mungkin ikut riset dengan dosen, kemudian dipublikasikan ya di level nasional ataupun internasional. Nah, hasil dari publikasinya itu akan disetarakan dalam nilai skripsi ya. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan studi kasus dari kegiatan MBKM. Jadi misalnya mahasiswa mengikuti MBKM, kemudian studi kasusnya dijadikan sebagai bahan skripsi. Itu juga boleh dilakukan seperti itu. Jadi ada 3 jalur. Nah, biasanya untuk mahasiswa yang yang punya kecenderungan misalnya keterbatasan waktu gitu ya, sibuk dengan pekerjaan, kami menyarankan untuk mengambil jalur publikasi ilmiah. Jadi cukup nanti melakukan riset tentang topik tertentu ya berbasis IT, kemudian menyusun artikel ilmiah dan dipublikasikan. Dan itu relatif lebih mempermudah ya untuk teman-teman yang kuliah sambil bekerja. Seperti itu. Baik Pak, ini ada pertanyaan terakhir ini Pak. Yang ditanyakan di sini, batas terakhir pendaftaran untuk program skema RPL ini sampai kapan ya? Baik, program RPL ini kita buka sampai akhir Agustus, ya, sampai tanggal 31 Agustus. Kemudian 1 sampai tanggal 17 September kita akan melakukan wawancara dengan calon mahasiswa baru untuk melihat sejauh mana pengalaman yang sudah dimiliki. Ya. Kemudian perkuliahan akan dimulai pada tanggal 19 September. Saya ulangi, untuk pembukaan pendaftaran dibuka sampai tanggal 31 Agustus, ya. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 17 September akan dilakukan assessment, ya, wawancara dengan calon mahasiswa baru untuk mengetahui pengalaman sudah dimiliki. Kemudian tanggal 19 September mulai perkuliahannya. Nah, kalau misalnya selama wawancara hasilnya ternyata perlu matrikulasi, maka nanti matrikulasi dilaksanakan bersama dengan kuliahannya. Sehingga nanti penyetaraannya juga sama, tidak berbeda dengan teman-teman yang lain. Kami berharapnya semua jalur RPL itu minimal 2 tahun itu sudah bisa menyelesaikan perkuliahannya. Kalaupun misalnya perlu extend atau tambahan waktu, 2,5 tahun ya, artinya tambah 1 semester. Kalau misalnya itu dirasa perlu gitu ya, misalnya mahasiswa katakanlah, Pak saya mau nambah 1 semester buat lebih memperdalam lagi, itu diperbolehkan. At least 2 tahun itu adalah penawaran kita kepada mahasiswa agar supaya bisa lulus dengan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ayat. Kira-kira ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman yang hadir pada hari ini? Boleh selain chat bisa juga raise hand langsung menanyakan kepada Pak Yada ataupun kepada Pak Budi.
Lalu untuk daftar kehadiran saya sudah posting di kolom chat ya. Jadi mohon untuk dapat mengisinya. Jadi bagaimana teman-teman? Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Mungkin Pak Ade kalau ada mau ditanyakan sambil berjalan, bisa nanti via grup WA ya yang sudah kita buka. Di situ juga sudah ada kontak dari Mbak Ayesa untuk tanya-tanya lebih lanjut ya. Mungkin nanti dalam perjalanan waktu, wah saya lupa nih mau nanya ini gitu ya. Jadi bisa langsung saja, nggak usah malu, teman-teman bisa bertanya di grup WA IT Talks Program RPL. Kemudian juga boleh bertanya kepada Mbak Ayesa selaku contact person dari program RPL ini. Itu saja Pak tambahan informasi. Ya, baik pada Ayat, terima kasih. Mungkin sekian dulu dari kami dari program studi informatika tentang penjelasan mengenai program RPL ya yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Jika masih ada pertanyaan lagi bisa teman-teman sampaikan via grup ya, ataupun juga bisa mengontak Mbak Ayesa ya dari kontaknya juga sudah tadi di-share. Nanti akan saya posting kembali ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir pada hari ini dapat mendapatkan informasi yang lebih jauh ya, lebih mendalam mengenai apa itu program RPL ya, kemudian terkait dengan legalitasnya yang telah kami penuhi semua ya di program studi informatika teknologi ya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu ya di program studi informatika pada semester ini ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan baik dari diri saya sendiri ataupun dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.